Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMP Muhammadiyah. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, wadah pegiat pecinta berprestasi, Pasar Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Ya, sahabat pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan banyak berbicara tentang bagaimana membangun pemuda karakter yang begitu luar biasa yang diharapkan ke depan nanti, khususnya Kabupaten Aceh Singkil dan umumnya Indonesia ya, bagaimana itu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang begitu luar biasa. Ustadz Kondang, sama dengan tadi Ustadz yang tadi, Ustadz Yasri Kondang, dan masih muda, ganteng, luar biasa. Sekaligus pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah, beliau itu juga adalah seorang ketua pemuda Muhammadiyah Kabupaten Aceh Singkil yang juga luar biasa membangun dan menggebrak bagaimana menjadi pemuda. Jadi kita tidak salah bintang tamu ini, jadi kita nggak salah bintang tamu pemirsa. Nah, siapakah dia? Jangan terus siapakah dia? Dia adalah Ustadz Mayredo Hapera SPDI SHI. Ini tambahan, ada tambahan SPDI. Jadi tambah SHI yang datang jauh-jauh dari Pasaman yang begitu luar biasa. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita tanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat, Ustaz ya? Bagaimana anak-anak, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tidak bisa berkomentar banyak, Ustaz. Kenapa gitu, Ustaz? Sudah don dulu dengan pujian-pujian. Oh gitu ya. Tapi kata Rasulullah begini, Ustaz. Karena Rasulullah juga kadang-kadang memuji Umar bin Khattab, memuji sahabat Rasul, tapi memang pujian itu adalah fakta. Tapi kalau nanti dia tidak fakta, karena dalam hadisnya kan begitu, Ustaz ya. Kadang psikologis manusia itu butuh motivasi. Nah, butuh motivasi, dengan adanya itu mungkin ya. Tapi tadi nggak ada kaitannya pujian itu, Ustaz, yang berlebihan enggak, Ustaz. Tapi memang fakta, Ustaz. Emang fakta, ini nggak ada yang bisa melakukannya, Ustaz. Nah, menarik, kita kembali pada materi kita hari ini, Ustaz. Tema kita kepada pemirsa sahabat penikmat YouTube SMP Muhammadiyah, bagaimana membangun karakter pemuda yang berkualitas, Ustaz. Jadi dalam pandangan Ustaz sebagai ketua pemuda, kemudian juga banyak masuk di sekolah-sekolah, kira-kira apa, Ustaz, yang harus kita lakukan? Tapi sebelum kita sampai ke situ, Ustaz, bagaimana menurut Ustaz pandangan Ustaz tentang pemuda zaman sekarang ini, sebelum kita masuk ke tips ini? Menurut Ustaz bagaimana? Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemuda hari ini menurut pantauan kita banyak yang kehilangan arah. Kehilangan arah, Ustaz ya. Sehingga kita pun sendiri agak bingung untuk memberikan arahannya kembali supaya pada koridor-koridornya. Sehingga perlu ada usaha-usaha yang keras begitu, maksud saya ya? Dan sistematis. Iya. Keras dan sistematis. Ini menarik nih, Ustaz. Keras dan sistematis namanya. Terus, Ustaz? Dan alhamdulillah ini bukan memuji saya, termasuklah kehadiran sekolah-sekolah yang unggul. Alhamdulillah. Saya kutip yang Musa sampaikan tadi, siswa-siswa yang anggun dalam moral, unggul dalam intelektual ya, begitu ya. Harapannya gitu, Ustaz ya. Jadi harus ada usaha-usaha seperti itu yang sistematis sehingga melahirkan generasi-generasi yang anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Karena pemuda yang di dalam Al-Quran surah Ar-Rum, pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Kalau kita sudah mengatur lewat sana. Oh iya. Tadi mereka pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Ini pemirsa penikmat, pemuda itu adalah kekuatan di antara kedua kelemahan. Subhanallah, banyaknya ilmu kita pagi hari ini, mulai dari tamatan daripada Jepang, masuk kemudian tamatan dari subhanallah, dosa yang luar biasa. Kekuatan ada dua kelemahan. Baik, teruskan, Ustaz. Pertama, kelemahan di waktu anak-anak. Kemudian memasuki umur pemuda, usia pemuda, maka dia bukan menjadi kuat. Dan setelah kuat dia akan menjadi lemah kembali. Jadi pemuda yang kuat ini, yang anggun dalam moral, anggun dalam intelektual itu tidak muncul
dengan begitu saja. Mungkin sebagian orang Harus ada usaha kuat Ustaz ya. Baik. orang tua seluruhnya pasti ingin anaknya menjadi berkebaya, tapi tidak dibarengi dengan usaha yang sistematis. Usaha yang sistematis itu ya mulai dari keluarga, Baik. kemudian sekolah, dan masyarakat. Maka insya Allah kita sangat bersyukur sekali dan mendukung sekali. Baik. Ada masyarakat yang mendukung itu. Baik. Ada sekolah yang mendukung itu. Baik Ustaz. Salah satunya SMP. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pencapaian prestasinya. Pemirsa, Ustaz yang kondang juga sudah menyampaikan apresiasinya. Kami berharap kepada penikmat itu paling tidak apresiasinya subscribe and like YouTube SMP Muhammadiyah. Silakan Ustaz. Ini ada promosi Ustaz kita Ustaz, supaya laku jualannya Ustaz. Terus Ustaz. Indikasi pemuda yang kuat, yang sederhananya Baik. yang ditafsirkan oleh Bu Hamka. Baik Ustaz. Saya mengutip kata Ustaz Pajang juga. Ingat saja pecinta sama pecinta Muhammad. Ya baik Ustaz. Ketika beliau menafsirkan wal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan permainan dan permainan ya. Ketika menafsirkan tentang itu, permainan itu beliau tafsirkan anak-anak. Subhanallah, ini pemirsa ilmu lagi tambah. Waduh, luar biasa pagi-pagi ini. Ya, jangan lupa subscribe lagi nih. Ini tamu-tamu yang mahal yang kita undang ini. Jangan lupa subscribe lagi. Ada tadi itu Naib tadi ya Ustaz ya. Naibun. Iya, ya Naibun atau ya, itu anak. Bermain anak. Oh, begitu dari Buya Hamka. Subhanallah. Ustaz. Jadi pemuda dia tanda-tanda dia pemuda yang mandiri itu dia sudah keluar dari dunia permainan. Jadi kalau anak pemuda hari ini masih sibuk dengan permainan game Ustaz ya, game online ya. Aduh, kena saya ini Ustaz nampaknya. Terus ya, sibuk di situ. Oh, ini Ustaz ya. Oh, yang kalau bahasanya ada yang naik turun begitu Ustaz ya. Saya kena nama ini Ustaz. Oh, ya, itu kalau pemirsa jangan dibawa ambil hati ya. Tapi dia masih masuk dalam kategori anak-anak. Oh, masih kategori anak-anak Ustaz ya. Jadi dia harus keluar dari situ. Jadi memang dunia main-main itu adalah dunia anak-anak. Jadi akan semakin tumbuh dia remaja pemuda akan semakin berkurang. Subhanallah, ilmunya Ustaz ya luar biasa. Pemirsa. Jadi itu jadi kalau anak-anak itu kalau masih dia melakukan permainan anak-anak begitu saja. Artinya dia bisa anak dong Ustaz. Masih. Aduh, kalau menurut tafsir Al-Qur'an, tafsir Buya Hamka tadi saja. Padahal anak-anak sukanya bermain. Permainan anak-anak. Jadi tiba-tiba kita macam main game, kita masih bermain-main. Itu bisa jadi macam anak-anak Ustaz ini. Apalagi bapak-bapak juga main game. Aduh, bahaya juga nih Ustaz. Bahaya juga nih Ustaz. Oh begitu kalau penafsiran Buya Hamka ya. Itu kan penafsiran pemirsa Buya Hamka, boleh diterima boleh tidak, itu hak pemirsa. Ini kan yang mau kita ambil adalah ilmunya, ilmu dari tafsir Buya Hamka Ustaz. Baik Ustaz, tips-tipsnya Ustaz ke depan ini bagi pemuda yang sudah kita tadi bicarakan panjang lebar, kita melihat kondisinya luar biasa. Apa kira-kira menurut Ustaz tips-tips rahasia ke depan Ustaz? Pemuda ini mungkin dari sisi orang tua. Baik. Pemuda itu dia rangkaian yang sistematis dari orang tua. Dan pergaulannya itu pergaulan yang diarahkan. Orang tua harus andil dalam mencarikan kawan-kawan. Pergaulan kawan itu harus dipilihkan, bukan yang anak-anak itu yang mencarikan kawan, Oh, itu tipsnya dulu Ustaz ya. Jadi orang tua itu harus mencari temannya. Kalau kata pepatah dulu kan, kata orang tua kita, kalau berkawan dengan orang minyak wangi, maka kita jadi cepat wanginya. Oh, dia baik-baik itu pemirsa, penikmat itu. Tapi sekali lagi jangan lupa like and subscribe. Ini jangan lupa like and subscribe. Baik, silakan yang kedua Ustaz. Begitu dia sudah terbiasa dengan pergaulan-pergaulan yang baik, tambah lagi di sekolah, lingkungan dan sebagainya, maka begitu dia muda, dia sudah terarah. Alhamdulillah, dia sudah mandiri di pergaulan diri. Maka dia kemanapun dia bersekolah, kuliah sebagainya, maka dia akan mencari pergaulan yang sama. Sehingga dia akan menjadi seorang pemuda yang mandiri dan berkualitas Ustaz ya. Kualitas dalam ibadah, dalam adab misalnya, dan keilmuan misalnya. Subhanallah. Termasuk adab misalnya. Adab etika ya Ustaz.
Anak-anak yang pemuda-pemuda hari ini beradab itu tentu usaha dari orang tuanya yang dari kecil, sehingga sudah membias. Misalnya apa, ketika berhadapan dengan orang tua dengan santun, kemudian menundukkan kepala sedikit, itu kan kebiasaan dari orang tua. Itu ada pada sehari-hari yang dibiasakan. Maka dia harus mandiri dalam hal itu dan dalam hal ibadah dan sebagainya. Kalau dia belum mandiri, harus dipaksa misalnya, atau belum keluar dia sebagai pemuda. Bayangkan kalau hari ini pemuda-pemuda seluruhnya masih sibuk dengan bermain-main seluruhnya. Baik, maka saya urus orang tua ini. Betul. Makanya kadang-kadang yang lain aja yang pejuang-pejuang salah nanti saya yang umurnya lebih tinggi aja. Makanya harapannya yang muda-muda ya Ustaz ya. Yang muda-muda harapannya itu salah satu fakta Ustaz ya. Betul. Terakhir Ustaz. Maka kami mengharapkan kepada pemuda hari ini, begitu orang tua, kita belokkan kembali arah-arah dari pemuda, supaya muncul di generasi kita. Kalau kami ini generasi yang sudah mau keluar dari pemuda. Udah lewat Ustaz ya. Udah lewat ya. Betul. Dan ada pemuda-pemuda yang berpikir ya, dan dia ada galau. Sudah ada galau. Kegalauan dia bukan ketika. Betul. Kalau dia untuk agama, untuk masjid, sudah harus ada kegalauan tadi. Sehingga dia akan merasa galau jika tidak bersama orang-orang yang baik. Alhamdulillah pemirsa pendidik SMP Muhammad Singkil, begitu luar biasa. Waktu tanpa terasa sebenarnya, cuma kita dibatasi oleh waktu. Sebenarnya nanti ke depan nanti kita ada episode selanjutnya. Terakhir Ustaz, statement closingnya Ustaz untuk kepada pemirsa kita, silakan Ustaz. Penonton YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, subscribe yang pertama ya. Yang pertama, alhamdulillah sudah ada muncul YouTube SMP Muhammadiyah Singkil menjadi wadah. Kali ini sesuatu yang sangat kita syukuri. Mudah-mudahan ini menjadi wadah sarana ibadah bagi pendirinya, pencetusnya, begitu juga para yang memberikan subscribe ini dan supportnya, dukungannya, like and share-nya tadi. Sehingga yang kaitannya dengan pemuda tadi, kalau pemuda hari ini disibukkan dengan yang baik-baik tadi, intinya adalah harus disibukkan pemuda dengan sesuatu yang baik. Maka insya Allah dia akan selamat dari yang buruk. Alhamdulillah. Gitu saja. Terima kasih pemirsa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.